al-mayyitu yu'adzabu fi kubrihi bima niha alaih. Nah ini dijelasin, bahwa jenazah itu yu'adzab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala fi kubrihi, di kuburannya, bima niha alaih, karena dia diratapi oleh keluarga. Hanya meratapi itu maksudnya nangis yang berlebihan sampai lupa, nggak terkontrol emosinya. Pokoknya nggak mau tahu Allah kok gini sih segala macam. Kayak gitu. Kalau kita kayak gitu, jangan sampai guling-gulingan ibu-ibu, menjatuhkan diri. Pokoknya gitu ya. Itu namanya meratap. Mayit kata Rasulullah diadab karena ratapan orang yang ditinggalkan. Aduh, parah amat kalau gitu. Apa hubungannya? Sementara hadis yang lain ingqata amalu, terputus amalnya. Kok kita dalam ayat ada tazir waziratu wizra ukhra, bahwa orang itu tidak akan disiksa karena dosa orang yang Ustaz. Apa hubungannya, kan kita udah meninggal? Itu dosa anak kita merata. Kenapa kita disiksa? Karena ratapan anak kita. Karena tradisi jahiliyah tadi, kalau dia berwasiat kepada anaknya, nanti kalau papa meninggal, ayah meninggal, jangan sampai nangis ya, jangan sampai gak boleh gogoleran di depan jalan, jangan sampai enggak ya. Nah, yang berwasiat seperti itu disiksa. Artinya Rasulullah ingin menghilangkan tradisi buruk itu. Nggak usah wasiat begitu. Justru kita harus mendidik anak-anak kita dari sekarang. Suatu saat bapak akan meninggalkan kalian, suatu saat ibu akan meninggalkan kalian. Belajarlah yang benar, belajar yang benar. Tangisanmu gak ada faidah nanti. Yang bermanfaat untuk ibu adalah doa. Yang bermanfaat untuk kami adalah bacaan Quran. Kau jadi anak soleh. Didik dari sekarang. Persiapkan anak-anak kita dari sekarang. Gitu. Makanya Islam itu ngajarin kita hidup realistis, ya. Bukan ngawang-ngawang hidup dalam dalam bayang-bayang senja. Enggak. Hidup dalam realis biasa. Akan nanti kamu juga bisa duit ibu. Mari kita hidup sekarang saling membahagiakan gitu. Gak usah bapak akan meninggal, kamu akan nyusul, semuanya seperti itu. Sekarang hidup di dunia, berkaryalah untuk orang-orang yang kita cintai, tinggalkan kenang-kenangan bagus ketika kita hidup sangat produktif, ya. Nggak akan frustasi. Saya banyak melihat di dalam syariat, kadang kita merenungi, kadang kita mendalami. Ya Allah, sebetulnya agama itu mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sepenuhnya manusia, ya. Bukan menjadikan manusia seperti malaikat, enggak, seperti manusia juga. Enggak menjadikan manusia seperti sejahat, enggak, manusia yang sebenarnya sesuai dengan fitrahnya. Makanya anak dikenalkan agama itu dikenalkan kepada kehidupan yang sebenarnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala syahidatu bintan lin nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, satu waktu saya menyaksikan bintan lin nabi, tudfan, salah satu putri nabi dimakamkan. Ya, ini Ummu Kulsum. Sayyidina Anas bin Malik menyaksikan salah satu putri Nabi dimakamkan, meninggal dimakamkan. Wa Rasulullah jalisun, dan Rasulullah duduk di di dekat pusaranya gitu. Jalisun indal qabri, di sisi kuburannya. Fara'aitu ainaihi tadma'an, dan saya melihat, kata Anas bin Malik, kedua air mata mengalir dari matanya Nabi Muhammad SAW. Nangis, Nabi nangis. Ketika anaknya dimakamkan, Rasulullah nangis. Sementara tadi itu nggak boleh meratapi yang meninggal. Gimana hukumnya tuh? Menangis,
boleh. Yang berlebihan yang tidak boleh. Ditanya Nabi, ya Rasul mahada, ya Rasulnya apa? Ya. Kenapa menangis? Enggak ridho ya Rasulullah, enggak ikhlas ya Rasulullah gitu kan. Kok menangis? Enggak, kata Nabi. Ini adalah tanda Allah tanamkan rahmat kasih sayang dalam hati kita. Innal ain la tadma wal qalb la tahzan. Sesungguhnya mata itu mengalirkan air mata dan hati sedih. Walakin mana qulu illa ma yardu. Tapi mulut kami tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridho. Kita sedih ditinggalkan anak boleh, kita sedih ditinggalkan suami boleh, kita sedih ditinggalkan ibu bapak kita boleh. Tapi yang nggak boleh adalah tidak terkontrolnya kata-kata yang keluar dari lisan kita. Nangis menangis. Ya. Itu tadi kadang-kadang sok ikhlas banget tuh. Bu, saya meninggal, biasa meninggal, mati dia mah, tenang aja. Dan mertua yang marah kan begitu. Ya, biasa nangis sedih-sedih. Kadang-kadang sok, ya gitu. Apa ya? Berlebihan. Gak boleh nangis, bu, gak boleh sedih, bu. Kalau gitu nanti apa? Tetesan air matanya menjadi siksa. Enggak gitu banget, enggak. Islam enggak sekeras itu, enggak. Islam ini tadi saya bilang agama yang tumbuh dan ditumbuhkan dari kasih sayang. Sampai orang sesembuhan gak kuat pingsan akhirnya. Udah biarin nangis. Ngetes air mata udah nangis habisin dah. Ya. Emang perlu. Saya ketika harus menyampaikan kabar bahwa anak saya meninggal, istri saya belum sempat lihat, hanya sempat dengar tangisan dan melahirkannya saja. Bingung kita ngasih tahu. Wah, saya bilang sama yang nemenin pada kesana dulu deh. Kenapa? Mau nangis dulu. Ya, biasa. Kalau laki-laki nangisnya bisa disetting. Cukup udah. Jadi ini kalau boleh cerita ya ketika habis nangis itu, habis nangis, habis itu bilang udah Bismillah sudah cukup. Kamar mandi bentar udah cukup. Saya kasih tahu istri, enggak langsung saya kasih tahu meninggal, enggak. Saya bilang anakmu udah kritis, anaknya sudah kritis, belajar ikhlas. Padahal anak udah nggak ada, anak sudah nggak ada, udah kritis, udah sulit, belajar ikhlas dari sekarang. Nangis dia tapi belum kejar kan, balik aku nunggu lagi, padahal udah nggak ada. Baik lagi, sudah baik lagi, kan udah nggak perlu ngomong. Istri udah bilang, udah nggak ada ya? Dia tinggal bilang iya doang. Iya. Itu boleh. Artinya memang dikeluarkan dulu. Setelah itu kita kondisikan, ya sampai sedih nangis berlebihan. Inti nangis saja dulu ya. Pas ketemu tambah lagi fixnya. Ya, karena harus lihat. Kemudian cerita lihat wajahnya, lihat prosesnya. Kita akan mudah ikhlas. Ya, ketika sakitnya, ketika sakaratul mautnya, ketika sudah meninggalnya, meninggal lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Saya ridho ya Allah.